Sejak saya bikin video mengenai masak memasak, itu mungkin udah ada beberapa video yang hari ini saya akan rangkum di satu video. Saya akan lihat lagi supaya ada perbaikan untuk video-video saya berikutnya. Good morning everyone, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Hari ini saya tidak terlalu sibuk di kantor, jadi saya akan masak makan siang saya sendiri. Kali ini saya akan memasak pepes tahu yang versi sayanya. Jadi bagi saya memasak tersebut adalah salah satu seni juga. Jadi bumbu-bumbunya kita nggak harus ikut yang sudah ada. Yang penting enak, maknyus. Untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 1 bungkus tahu, daun kemangi secukupnya, daun salam, telur 1 butir, sama telur ikan 1 bungkus. Ini bisa dibeli di supermarket atau bisa diganti dengan telur ikan apa aja. 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk segar, garam secukupnya, kaldu ayam, kunyit bubuk, sama ketumbar bubuk secukupnya, dan daun pisang sebagai pembungkusnya. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Tahu kita hancurkan dulu memakai garpu. Boleh juga dengan memakai tangan, gak masalah. Ya, tahunya sudah hancur seperti ini, sudah cukup. Kita pisahin dulu. Untuk bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, itu digiling. Untuk serai, supaya gampang ngegilingnya, kita ambil yang lembutnya di dalam saja. Ya, bumbu-bumbunya sudah halus seperti ini, kita pisahkan dulu. Untuk daun kemanginya, sebaiknya kita cacah kecil supaya lebih gampang mencampurnya nanti. Oke, kita campur bersama tahu. Bumbu-bumbu bubuk tadi semuanya kita campur. Sama bumbu halusnya. Telur ikannya kita masukkan. Kita campur semua. 1 butir telur. Dan kita aduk rata. Setelah bahan-bahan tercampur rata semua, kita mulai bungkus seperti ini. Ya, memakai daun pisang tadi yang sudah disiapkan. Tambahkan 1 lembar daun salam dan dibungkus. Ya, seperti ini. Bungkusnya nggak harus sama besar, tidak apa-apa. Ya, kita taruh di kukusan. Ya, setelah selesai dibungkus seperti ini, kita tinggal kukus kurang lebih 20-25 menit. Ya, pepesnya kita udah kukus kurang lebih 25 menit, sudah matang. Kita matikan apinya. Untuk sayurannya, saya akan buat kali ini adalah tumis kangkung yang versi sayanya. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 1 ikat kangkung yang sudah dibersihkan,
3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 lembar daun salam, udang kering 1 sendok teh, sama jahe sedikit secukupnya. Bawang merah dan bawang putihnya kita cok-cok aja. Kalau bawangnya sudah dipotong-potong, kita pisahkan dulu. Dan untuk jahenya kita potong 2 atau 4 cukup. Kita pisahkan lagi. Kita akan menumis kangkungnya dulu. Minyak goreng secukupnya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih sama jahe dulu. Kita akan tumis sampai wangi. Masukkan udang kering, daun salam, setelah bumbu wangi seperti ini, kita masukkan kangkungnya. Terakhir garam. Ini resep simpel. Kalau udah matang seperti ini, cukup. Matikan apinya. Sebagai pelengkap menu makan siang saya hari ini, saya akan bikin sambal hijau yang versi sayanya. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Kira-kira 1,5 on cabai keriting hijau, 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat yang kita kupas kulitnya, setengah jeruk lemon, udang kering 1 sendok teh, sama garam 1 sendok teh. Bahan-bahan tadi semua kita ulek, jangan terlalu hancur. Ya, kita sekarang mau numis sambalnya. Minyak goreng secukupnya. Bahan-bahan yang tadi kita udah giling haluskan, kita tumis. Kita tambahkan kira-kira sepertiga jeruk lemon, atau mau diganti jeruk nipis boleh, yang penting yang jeruk yang asam. Ini kita tumis kurang lebih 5-10 menit. Tambahkan sedikit air. Kita masak kurang lebih 6-7 menit lagi. Ya, setelah 7 menit tadi, ini udah keluar minyaknya, cukup. Kita masukin api. Selesai deh masaknya hari ini. Oke, masak sudah selesai, perut udah lapar, sekarang kita makan. Jadi pepes tadi, ya, bisa pakainya 2, kecil-kecil sih. Sayur kangkung, tumis, sambal, dan lalap wortel, lobak putih, dan kol putih. Sekarang kita makan dulu. Mantap.
Jadi menu makan siang saya tidak mahal. Saya sering masak seperti ini dengan bervariasi masakannya juga. Kalau makan begini bisa 2 piring, tapi jangan sering-sering ya, 1 piring cukup. Sampai keringatan makan. Oke teman-teman, untuk menu-menu makanan siang berikutnya saya akan berbagi di video-video berikutnya. Tunggu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen agar berkembangnya channel kayak ini. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi dan selamat akhir pekan. Pisang adalah buah-buahan asli Indonesia yang gampang sekali ditemukan di mana saja dengan harga murah. Nah, kali ini saya ada satu resep camilan sehat yang berbahan dasar pisang. Nah, untuk bahan-bahan yang kita perlukannya gampang sekali. Banyak sekali dijual di pasar ya. Beras ketan setengah kilogram kita rendam dulu kira-kira 1 jam dan ditiriskan. Setengah butir kelapa parut yang kita buang kulitnya. 1 sisir pisang ya. Dan daun pisang sebagai pembungkus sama daun pandan sebagai pewangi aja. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pisangnya kita hancurkan dulu. Boleh pakai garpu atau boleh pakai tangan. Nah, setelah pisangnya hancur seperti ini, kita campur semua bahan-bahan menjadi satu. Dan kita aduk rata. Nah, setelah bahan tercampur rata seperti ini, kita mulai bungkus menggunakan daun pisang. Ya, kita bungkus sampai selesai semuanya. Ya, kita bungkus ya sampai selesai seperti ini. Setelah ini tinggal dikukus kurang lebih 30-40 menit. Ya, ini yang terakhir. Ya, gampang kan? Ya, sekarang kita tinggal kukus kurang lebih 30-40 menit. Kita kasih daun pandan di atas sebagai pewangi aja. Gampang kan? Ya, setelah 40 menit sudah matang. Kita matikan api. Selesai. Ya, ini camilannya udah siap, udah matang. Kita mau cobain satu dulu ya. Nanti ini juga akan saya bawa ke kantor buat bekal. Ini, tapi masih panas. Biasa sih ini lebih enaknya dimakan kalau dingin. Tapi kita cobain aja deh. Wow, legit, kelihatannya legit. Kita cobain ya. Benar-benar legit. Top. Inilah menu makan siang saya hari ini. Beberapa potong daging bakar, jagung rebus, ubi kuning dan ubi ungu rebus, brokoli, wortel dan buncis yang direbus sebentar. Mantap. Untuk menyiapkan sayurannya, dipanaskan air. Setelah airnya mendidih, dimasukkan sayurnya ke dalam.
kurang lebih 1-2 menit cukup. Makan siangnya siap. Selamat makan. Bon appetit. Kita makan sekarang. Ini adalah menu sehat, gampang menyiapkannya. Saya hanya perlu waktu 10 menit memasaknya semua. Habis. Halo semuanya, selamat sore. Ubi jalar adalah makanan murah yang dianggap kurang berkelas dan kita bisa temukan di mana saja dengan gampang. Nah, kali ini saya akan membuat hidangan yang berbahan dasar ubi jalar, tapi saya olah sedemikian rupa sehingga bisa disetarakan dengan hidangan hotel berbintang 5. Caranya? Let's do it. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut: 2 buah ubi jalar yang sudah dikupas, 3 buah jamur, 150 gram daging salmon, sayuran pelengkapnya 1 buah wortel, 1 buah tomat, 1 buah bawang bombay, beberapa buah buncis, 1 batang serai, 4 siung bawang putih, dan bumbu-bumbunya adalah kaldu ayam, merica bubuk, seledri bubuk, sama rosemary kering. Langkah pertamanya, ubi kita potong-potong dan kita kukus kurang lebih 15 menit. Dan kita kukus kurang lebih 15 menit bersama 1 batang serai.
Untuk wortelnya kita potong-potong biar lebih kecil. Yang ini kita nanti bisa dikukus bersama ubi, tapi jangan terlalu lama. Jadi biarkan ubinya dikukus kira-kira 10 menit, baru wortel kita masukkan. Karena wortel bagusnya dikukus sebentar saja bersama buncisnya. Nah, ini ubinya kurang lebih udah 10 menit dikukus. Sekarang kita masukkan juga wortel dan buncisnya supaya nanti matangnya bersamaan, kurang lebih 5 menit. Udah matang ini ya, kurang lebih udah 15 menit. Panas. Sayurannya kita pisah dulu. Berikutnya adalah ikannya kita kasih perasan jeruk lemon. Untuk tomatnya kita bisa potong dua, kita buang dulu atas dan bawahnya supaya dia bisa berdiri ya, seperti ini. Kita taruh di nampan. Sekarang bawang bombaynya juga sama, kita potong ya, dan kita susun juga di nampan. Sekarang jamurnya. Nah, kita panaskan pan, kasih sedikit minyak, sedikit saja ya. Kita panggang ikannya kurang lebih 3 menit saja lah, satu sisi saja. Nah, setelah kita pan sebentar, kita taruh ikannya di atas bawangnya dan bekas minyaknya sedikit, jangan dibuang ya. Kita bisa taruh di atas bawang bombay, di atas jamur, sama di atas ubinya sedikit ya. Setelah kita susun di pan seperti ini, kita tambahin bumbunya ya, merica bubuk ya, rosemary kering jangan lupa, karena ini sangat berpengaruh sekali. Kita kasih juga seledri kering sedikit, cukup. Dan terakhir, dan kita boleh tambahkan potongan-potongan keju sebagai option. Boleh juga pakai mentega sedikit, atau kalau tidak ada mentega boleh dikasih minyak aja cukup. Oke, siap dibakar kurang lebih 20 menit memakai oven suhu 180 derajat. Nah, bawang putihnya kita chop-chop aja. Ini nanti kita akan taburkan di pan pemanggangan tadi setelah 10 menit dibakar. Jadi ini kita bakar cuma 10 menit aja, jangan lama-lama. Ini sudah hampir matang, kita keluarkan sebentar ya. Kita taburkan bawang putih yang tadi ya, kita masukkan lagi, dibakar lagi kurang lebih 5 menit. Wow, sudah matang, wangi sekali. Kita diamkan sebentar dulu ya, biar agak dingin, baru ditata di piring. Wow, makan malam kita udah siap. Ubi bakar salmon ala Erko. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita cobain ya. Pertama, ubi bakarnya dulu. Enak sekali. Ubi yang biasanya dianggap murah, ini terasa mewah sekali rasanya. Sekarang tomatnya kita cobain ya. Kita nggak perlu lagi ke restoran mewah.
bawang bombaynya. Mantap sekali rasanya. Sekarang kita coba sambal ya. Wow, benar-benar terasa sekali bumbunya. Jamurnya, semuanya mantap rasanya. Ikannya lagi, benar-benar rasa makan di hotel mewah kalau dengan menu seperti ini. Sebagai pelengkap menu makan malam mewah saya kali ini, saya racik minuman sendiri dari red wine, Fanta, lemon, dan maple sirup. Luar biasa. Silakan mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Sumber protein makan siang saya hari ini itu saya memakai daging ikan tuna. Ini bisa dibeli di supermarket atau bisa diganti dengan ikan tenggiri, ikan tongkol, atau ikan apa aja sesuai selera. Sebagai bumbu pelengkapnya itu rosemary, daun rosemary yang kering bisa dibeli di supermarket, kaldu ayam, cuka, bisa diganti dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Ini lada hitam bubuk dan 3 siung bawang putih. Persiapan ikannya sebelum dimasak adalah sebagai berikut. 3 siung bawang putih ini kita chop-chop dulu. Kalau saya nggak suka diulek ya, karena kalau diulek itu ikannya tuh kesannya jadi kotor. Cukup, taruh di atas ikannya. Kita kasih sedikit daun rosemary kering. Nanti kita balurkannya rata. Sedikit kaldu ayam bubuk. Ini juga bisa digunakan sebagai pengganti garam karena saya selalu nggak pakai garam. Sedikit cuka. Kalau cuka nggak ada di rumah, bisa diganti dengan jeruk nipis atau jeruk lemon. Dan terakhir lada hitam bubuk. Ya, kita balurkan yang rata. Dan didiamkan kurang lebih 15-20 menit supaya meresap dulu. Cara membakar ikannya gampang sekali. Kita bisa pakai pan atau pakai apa aja, wajan juga boleh. Dikasih minyak sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke. Lalu ikannya kita panggang kurang lebih 1 menit masing-masing sisi. Sekarang kita balik. Ya cukup, kita angkat, matikan api dan diangkat, masukkan ke pan, siap dibakar. Ya, setelah dibakar kurang lebih 2 menit, kedua sisinya kita panggang di oven kurang lebih 20-30 menit. Saya pakai 30 menit dengan suhu 180 derajat. Gampang kan? Nah, setelah 30 menit ikannya sudah matang.
Sebagai pelengkap sayurannya hari ini untuk serat, saya rebus sebentar beberapa jenis sayuran dengan cara panaskan air dulu. Setelah mendidih, sayurnya dimasukin kira-kira 1-2 menit saja. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti vitaminnya hilang. Cukup, matikan apinya. Ya, nasi jagungnya sudah matang. Nah, menu makan siang sehat saya sudah siap. 1 porsi nasi jagung bersama ikan bakar dan bawang bombay bakar. 1 porsi sayuran yang direbus sebentar. Dan 1 buah jambu biji. Nah, kita sekarang makan ya. Nasi jagung. Bawang bombay bakar. Tuna. Benar-benar enak. Jadi sebenarnya masak sehat itu gampang sekali. Sayur rebus tadi. Nasi jagung, makanan kampung, makanan murah, tapi lebih sehat. Menu nasi jagung ini juga bisa dipakai sebagai pengganti nasi bagi orang yang menderita diabetes. Jangan lupa untuk buahnya, saya makan jambu biji. Murah, banyak di pasar, banyak di kampung. Jadi jangan bilang nggak ada ya. Tiap hari harus makan buah. Sarapan, makan siang juga harus 1 porsi buah sebagai tambahan. Halo semuanya, selamat siang. Rendang adalah salah satu masakan khas Indonesia yang sangat terkenal dan sangat lezat. Bagi sebagian orang, untuk memasaknya perlu lama waktunya. Bagi orang-orang yang sibuk seperti kita, memasak rendang dengan cara biasa tentulah tidak mungkin, karena perlu waktu 5 jam, 6 jam, bahkan ada yang sampai 2-3 hari. Nah, kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat rendang hanya dalam 1 jam siap disantap. Mau tahu caranya? Ikutin terus ya. Bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Kurang lebih 1 kg daging giling, 1 liter santan kara, 150 gram cabai. Boleh pakai cabai hijau, boleh pakai cabai merah, terserah. Sedangkan bumbu-bumbu pelengkap adalah kurang lebih 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 50 gram lengkuas, sedikit jahe, sedikit kunyit,
5 lembar daun jeruk segar, 1 lembar daun kunyit, kurang lebih 5 atau 6 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Bumbu penyedap tambahan adalah kaldu ayam, merica bubuk, rosemary bubuk. Sebagai langkah pertama adalah 1 sendok teh kaldu ayam, kira-kira setengah sendok teh rosemary, sama merica secukupnya untuk daging dulu. Setelah dibumbuin seperti tadi, kita aduk rata. Boleh juga memakai tangan ya. Setelah daging dicampur rata dengan bumbu tadi, kita ambil dagingnya dan dibulat-bulatkan. Ya, seperti ini aja. Nggak apa-apa, besarnya juga nggak rata nggak apa-apa ya. Tapi usahakan sama besarnya biar matangnya berbarengan sampai selesai ya. Nah, setelah dagingnya dibulat-bulatkan seperti ini, kita masukkan ke freezer kurang lebih 20-30 menit supaya dagingnya mengeras. Bumbu-bumbu tadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, jahe, kunyit, daun jeruk di blender dengan sedikit air. Setelah bumbunya kita blender tadi, kita tumis ya dengan sedikit minyak. Bumbu daunnya kita tambahkan juga. Ya, kita tumis sampai harum. Setelah bumbunya matang seperti ini ditumis, kita boleh masukkan santan karanya. Setelah dimasukin santan kara seperti ini, kita bisa tunggu sampai minyaknya keluar ya. Kita masak terus ya. Setelah minyaknya keluar seperti ini, kita mulai masukkan dagingnya ya. Yang tadi dagingnya disimpan di freezer kira-kira 30 menit. Setelah bola-bola dagingnya tadi dimasukkan, itu jangan diaduk dulu ya, kira-kira 10 menitan. Dimasak dulu pakai api kecil sampai dagingnya mengeras dulu. Nah, sekarang dagingnya sudah mengeras, sudah boleh diaduk. Tuh, sudah gak hancur lagi. Tapi ngaduknya pelan-pelan ya. Kita masak terus pakai api kecil. Sampai kecoklatan seperti ini, kita hanya perlu waktu 1 jam untuk memasaknya. Santan karanya jangan dicampur air lagi. Original saja. Oke, kita sekarang cobain ya. Rendang daging dimasak hanya 1 jam. Buat orang-orang yang sibuk, ini bisa dicobain ya. Dagingnya tidak hancur ya, masih utuh. Ya, sepertinya oke nih rasanya. Makan rendang, masak hanya 1 jam, dicobain. Buat makan siang. Rasanya nggak kalah dengan rendang yang biasa dibikin 4 jam, 5 jam. Pedas buat saya ini, tapi enak. Kalau makan yang seperti ini saya bisa menghabiskan nasi 3 piring. Tapi jangan ya,
1 piring cukup. Jadi hidup sehat itu sesekali boleh langgar seperti ini ya, tapi jangan sering-sering. Tapi setelah makan yang seperti ini, besoknya kita kembali lagi dengan pola makan yang sehat. Buah segar, sayur segar. Jangan seperti ini tiap hari ya. Oke, kita sekarang cobain ya. Rendang daging dimasak hanya 1 jam. Buat orang-orang yang sibuk, ini bisa dicobain ya. Dagingnya tidak hancur ya, masih utuh. Ya. Sepertinya oke nih rasanya. Makan rendang, masak hanya 1 jam, dicobain. Buat makan siang. Rasanya nggak kalah dengan rendang yang biasa dibikin 4 jam, 5 jam. Kalau makan yang seperti ini saya bisa menghabiskan nasi 3 piring. Tapi jangan ya, 1 piring cukup. Jadi hidup sehat itu sesekali boleh langgar seperti ini ya, tapi jangan sering-sering. Tapi setelah makan yang seperti ini, besoknya kita kembali lagi dengan pola makan yang sehat. Buah segar, sayur segar. Jangan seperti ini tiap hari ya. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan kali ini saya ada satu tip menu masakan khusus bagi kita yang lagi sakit, seperti demam, flu, sakit tenggorokan, atau meriang. Biasanya kalau kita lagi sakit, selera makan kita jadi berkurang. Nah, saya kali ini akan bikin suatu masakan dengan tampilan dan bahan-bahan yang menggugah selera. Bahan dasarnya adalah sebagai berikut: labu, jagung, kentang, wortel, brokoli. Bumbu pelengkapnya adalah bawang merah, bawang putih, daun bawang, serai, jahe, lengkuas, seledri kering, kaldu ayam, merica bubuk, dan keju. Bahan-bahan dan bumbu tadi untuk jagung, bawang merah, bawang putih, jahe itu kita blender dengan sedikit air. Setelah kita blend seperti ini, kita boleh masukkan langsung ke panci. Dan bahan-bahan yang tadi yang kita udah potong-potong bisa langsung dimasukkan ke panci juga. Ya, serainya kita masukin. Lengkuas setengah sendok teh merica bubuk, sama setengah sendok teh kaldu ayam. Terakhir daun bawangnya kita cop-cop aja. Kejunya juga kita potong-potong kecil aja. Ini buat mengentalkan kuahnya, juga sebagai penyedap rasa. Terakhir kita masukkan seledri bubuk, kira-kira seujung sendok teh. Selesai deh. Tinggal kita masak kira-kira 15 menit dengan api kecil. Nah, makanannya sudah siap. 1 porsi sop sayuran pakai keju, nasi jagung sebagai pelengkap, dan jangan lupa ya 1 porsi buah. Nah, kalau kita lagi kondisi demam, lagi flu, lagi batuk, itu nggak boleh sama sekali makan makanan dingin atau minuman dingin atau buah-buahan dingin, nggak boleh. Kalau ada buah-buahan dari kulkas,
disimpan dulu di luar ruangan sampai suhu ruangan, baru boleh dimakan. Hindari makan yang berminyak dan hindari pedas dulu. Sekarang kita makan ya, kita cobain. Sop sayuran plus keju. Enak sekali. Benar. Begitu lembut, kejunya terasa, sayurannya terasa. Nggak perlu pesan di restoran mahal ya. Nasi jagungnya ini lambungnya. Ini kremnya itu bukan dari santan ya, tapi dari jagung yang di blender tadi. Nasi jagung lagi. Nasi jagung sangat bagus sebagai pengganti nasi bagi yang menderita diabetes. Menu yang seperti ini bisa dibikin, disiapkan untuk makan siang, makan malam, bahkan untuk sarapan. Karena itu nyaman di tenggorokan ya, kalau kita lagi batuk, nggak bikin batuk. Habis. Nasi jagungnya kita habisin juga ya. Satu porsi buahnya jangan lupa ya. Hi everyone, today I'm working from home only. Outside is temperature is so hot. So now I want to make something cold, fresh. I will combine with ice cream. The ingredient is from the sweet potato, cassava, papaya, brown sugar, cinnamon, coconut cream, and pandan leaf. How to make it? Let's do it. Sweet potato and cassava we just cut like this size, because after this we have to boil or steam for 20 minutes. For sweet potato and cassava, we steam for 20 minutes until tender. Now cassava and sweet potato already tender. Turn off the fire and let them cool down. First step is we boil the brown sugar to make them melty with cinnamon, pandan leaf, and better we give little, we call in bahasa adas manis, little bit only, and then let them melty. And you have to equal. Brown sugar already melty like this.
we do filter. And then 1 sachet coconut powder we mix together. And after we mix this one, we have to cook again for another 5 minutes. Now we set like this. Put a few pieces sweet potato, cassava, and then I will put papaya. Also I put banana. For fruit, you can put any kind of fruit, no problem. And then we give the brown sugar sauce. Yes. And the last one, ice cream. Yes, I think 3 spoons is enough. Wow. Ready. Cassava sweet potato ice cream. So yummy. Okay, now we try with Mmm. Finish. I love sweet potato. Halo semuanya, selamat siang. Saya baru pulang nih untuk makan siang. Tapi saya ingin masak. Waktunya cuma ada 30 menit karena saya harus kembali lagi ke kantor. Kali ini saya akan memasak stik daging hanya kira-kira 15 menit matang. Saya lengkapi dengan beberapa sayuran seperti wortel, buncis, daun bawang, jagung, dan kentang. Caranya bagaimana? Oke, kita mulai ya. Bahan utamanya ini adalah 300 gram daging, 2 buah kentang, 1 buah jagung muda, bawang bombay, dan 2 butir bawang putih, dan beberapa jenis sayuran. Sayurannya sih terserah ya, kalau saya sih pakainya sekarang wortel, buncis, dan daun bawang. Untuk bumbu pelengkapnya kita perlukan adalah lada putih, lada hitam, daun seledri kering, rosemary, saus tomat, dan kecap saori. Dagingnya kita cacah seperti ini menggunakan pisau supaya serat-seratnya putus ya, jadi cepat matangnya. Nah, setelah bagian atas ini kita tata seperti ini, kita kasih lada hitam dulu, lada putih, sama rosemary-nya, dan kita balik. Ini juga kita harus cacah seperti ini. Kita kasih juga lada putih.
lada putihnya, lada hitam, sama sedikit rosemary. Ya, terakhir kita kasih sedikit kecap manis dan saus tomat. Sama dibaliknya juga. Selesai deh. Tinggal dibakar kira-kira 15 menit. Sekarang dagingnya kita taruh di pemanggangan seperti ini dan siap dibakar. Kentangnya kita rebus dulu sebelum dibakar kira-kira 10 menit. Ini sudah cukup matang ya. Sekarang kita tata di pan seperti ini ya. Nanti kan mau dibakar bersama dagingnya. Kita taruh kentang dulu, jagung, bawang putihnya kita, bawang bombay juga cukup, daun bawangnya kita potong 2 saja, kita kasih sedikit minyak ya, atau saya kasihnya olive oil, kasih sedikit merica, dan terakhir seledri bubuk. Ya, siap dibakar bersama daging kira-kira 15 menit. Kita bakar kurang lebih 15 menit dengan temperatur 180 derajat, panasnya dari atas dan di bawah. Simpel kan? Untuk sayurannya, buncis dan wortelnya kita panaskan air dan kita rebus sebentar. Jangan lama-lama ya, kira-kira 2 menit maksimum. Ya, sudah matang nih, tinggal didinginkan sebentar, diangkat dan ditata di piring. Karena sudah matang, kita bisa tata di piringnya seperti ini. Jagung, saya suka sekali dengan bawang bombay. Kentangnya, sama daun bawang. Jadi deh, makan siang saya sudah siap. Stik daging, jagung bakar, bawang bombay, kentang, sama sayuran. Sekarang kita cobain ya. Dagingnya dulu. Cuma dimasak 15 menit ya. Empuk. Sekarang bawang bombaynya. Saya suka sekali bawang bombay, nggak tahu kenapa. Mantul rasanya. Salam jagungnya. Sayurannya daun bawang.
coba. Dulu saya banyak tantangan makan, nggak mau makan kerang, nggak mau makan kepiting, nggak mau makan udang, nggak mau makan jengkol. Tapi sejak corona ini melama, belum beres-beres. Sekarang saya makan aja. Hari ini saya mau makan kerang. Saya ini pergi ke Tasik beberapa hari yang lalu, saya ambil di balon. Sekarang saya mau makan kerang aja. Sama lalapan. Ini kemangi. Saya orangnya alergi, banyak alergi, makanya hidung saya seperti ini suaranya. Tapi saya nggak peduli, saya makan aja sekarang. Kerangnya saya masak sendiri, pakai bumbu rendang, pedas banget. Pedas tapi enak. Bah, kalau orang Tasik ini panggilnya kijing. Kalau orang Padang panggilnya lokan. Saya tidak tahu kenapa dipanggil lokan. Sekarang untuk makanan saya akan makan aja apa aja yang saya suka. Saya nggak mau dapat-dapat dulu. Makan saja. Dagingnya lihat-lihat itu ya seperti cumi. Ternyata enak. Ini 1 kilo
gram kerang, saya kasih cabenya 200 gram. Nasi nambah. Apa yang suka makan saja. Basah keringat. Nasi sudah habis 2 piring, tambah lagi. Mantap. Habis 3 piring. Jadi bagi yang nafsu makan kurang hilang, ini bisa jadi alternatif ya buat kita makan banyak lagi. Jangan takut gemuk, nanti olahraga lagi. Saya sampai basah keringatan. Halo semuanya, kali ini saya mau bikin roti untuk sarapan. Tidak ada resep khusus sih untuk roti ini, jadi saya akan masukkan biji-bijian atau kacang-kacangan yang saya suka aja. Saya pakainya untuk campurannya itu walnut, ini biji almond yang sudah disangrai, saya tambahin juga biji labu. Untuk sedikit pemanisnya saya pakai maple syrup. Jangan lupa pakai ragi, nah sedikit garam, dan untuk tepungnya saya pakai terigu yang high protein sama tepung japati ya. Oke, saya akan tunjukkan gimana cara membuatnya. It's not a game, it's a rich thing. Ya, kita ambil kira-kira 2 cangkir ya tepung high protein. Saya tambahin tepung japati kira-kira 1 cangkir. Sedikit garam. Kita juga bisa tambahin terigu biasa, mau 1 gelas, mau 2 gelas. Saya pakainya sekarang 1 gelas aja supaya rotinya bisa untuk 3 hari. Untuk raginya saya pakai kira-kira setengah bungkus saja, pakai air hangat ya, dan kira-kira 1 sendok makan sirup maple untuk pemanisnya. Kita tunggu dulu sampai berbuih, baru dicampur semua ke bahan-bahannya. Kalau raginya udah mulai berbuih seperti ini, boleh dicampur ya ke bahan-bahan yang lain tadi semua. Sekarang tinggal saya uleni. Saya pakai tangan aja. Jangan lupa ya tambahkan air kira-kira 3 gelas kecil. Sekarang diulenin ya sampai kalis.
Kita harus ulen ini kira-kira 7 menit sampai 10 menit biar halus dulu. Habis itu kita diamkan kira-kira 30 menit supaya dia mekar dulu. It's not a game, it's a rich thing. Saya siap sarapan. Roti yang saya bikin semalam, pepaya potong, semangka potong, telur, jus tomat, dan kopi. Sarapan sehat. Saya sekarang kan 4 kali seminggu nge-gymnya, jadi lagi ikut program selama 2 bulan ke depan. Saya diharuskan makan dada ayam ini sehari itu minimal 2 atau 3 dada ayam utuh. Berhubung saya dari kemarin sudah dibikin ayam goreng, dibikin stik ayam, jadi saya sekarang bosan ya. Jadi kali ini saya akan bikin ayamnya seperti kebab atau burger. Jadi ini saya cincang dulu. Habis cincang nanti saya akan bumbuin. Ini dicincang sampai halus. Habis itu saya akan campurkan bawang putih, bawang bombay, rosemary, lada bubuk, garam. Dan nanti sebagai pelengkapnya saya akan kasih sedikit putih telur sama tepung maizena. Ya, saya kira cukup. Oke, ayamnya kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan haluskan ini setengah bawang bombay. Ini yang daun kasarnya saya buat ya. Ini harus saya cincang halus ya. Ini pisaunya kayaknya harus diganti pakai yang kecil nih. Bawang bombay saya rasa cukup. Kita sisihkan dulu. Ambil 3 siung bawang putih. Ini juga harus dicincang halus. Bawang putih porsinya nggak apa-apa banyak ya, karena ini menyehatkan. Oke, kita pisahkan. Dan sedikit kucai. Ini saya suka sekali wanginya kalau dibuat digabung sama daging ayam. Ya sudah, kita pisahkan dulu. Sekarang saya bumbu ini akan saya tumis ya supaya lebih wangi dan dia membentuk karamel. Kalau seperti ini nanti dia nggak lengket ke daging ayamnya. Putih tadi saya tumis dulu sebentar supaya dia lebih wangi, membentuk karamel. Sampai wangi ya. Nah, kalau sudah wangi seperti ini cukup, tinggal dicampurin sama dada ayam yang sudah dicincang tadi, tinggal diaduk
Ditambahin bumbu-bumbu lain. Ya, dada ayam yang sudah dicincang tadi kita aduk rata dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah ditumis. Kita tambahkan sedikit rosemary. Nggak tahu ya, saya suka sekali kalau masak daging-dagingan pakai rosemary, jadi wanginya enak gitu. Saya tambahkan selalu lada hitam, dan jangan lupa sedikit garam, sedikit aja. Saya nggak boleh makan garam terlalu banyak. Ini akan saya aduk rata dulu. Nanti terakhir tinggal dimasukin sedikit putih telur sama tepung ya. Ya, saya tambahin sedikit tepung maizena supaya perekatnya. Tadi putih telur udah dicampurin sedikit. Saya kira cukup ya. Tinggal ini saya aduk rata. Setelah ini sudah tercampur semua, nanti saya simpan di kulkas kira-kira 30 menit dulu sebelum dibentuk, supaya gampang dibentuk ya. Sekarang kan masih terlalu lembek. Oke, ini sudah tercampur semua, sudah bagus. Sekarang saya tutup sama plastik dan disimpan di kulkas. Kira-kira mungkin ya 20-30 menit lah. Supaya dia sedikit mengental, gampang dibentuknya. Burgernya ini tempatnya naruh burger yang sudah dibentuk, saya kasih minyak dulu sedikit supaya dia agak lengket ya. Terus tangan saya juga harus dikasih sedikit minyak. Saya bikinnya kecil-kecil aja supaya cepat matangnya nanti. Ini kita bikin ya sampai selesai. Kira-kira mungkin ini dapat 6 atau 7 burger, 7 burgernya nanti. Bentuknya ya terserah aja. Kalau sama bikinnya bulat-bulat seperti ini aja. Yang penting gampang nanti dimasaknya. Ya, selesai, dapat 7 burger. Lumayan. Saya harus habis nih kayaknya sampai nanti malam. Saya cobain. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Kita akan goreng burgernya. Daging ini. Yang matang kita angkat dulu. Wangi. Oke. Sisa satu lagi kita goreng semua aja. Ya. Sudah matang. Kita nanti dinginkan dulu sebelum dihidangkan. Burgernya kita akan makan sama roti. Tapi roti ini kan habis disimpan di freezer lagi beku, jadi kita harus bakar lagi, dipanasin lagi. Ini kan. Saya siapkan dulu piringnya. Ya, saya akan bakar kayaknya 2 lembar. Supaya dia teksturnya lembut lagi. Kalau ini kan kaku, gak enak. Kompornya bersih kok. Kompornya ini tiap hari sama Mbak Erna selalu dicuci, tatakan yang jadi bersih. Oke. Satu lagi. Ya, burger yang tadi saya bikin sudah matang. Saya makannya dengan roti.
yang sudah dipanasin tadi. Saya juga akan campur dengan beberapa sayuran ya, supaya lebih komplit gizinya. Satunya satu burger, tomat, mentimun saya campur, kolbu, iya, ya, mudah-mudahan habis ya ini. Kalau enak, saya khawatir nggak habis, saya cobain. Karena besok saya udah nge-gym lagi 1,5 jam. Besok kita juga akan bikin videonya ya, waktu nge-gym. Makan malam yang simpel, bergizi, dan cepat bikin. Lagi tambah lagi, saya harus habis dagingnya. Besok saya mau coba burger ini pakai daging ikan tenggiri, mungkin enak. Kalau daging sapi sudah biasa. Minum dulu ini jeruk peras yang beli di warung tadi. Asam, nggak pakai gula. Enak juga. Ini bumbunya terasa sekali bang. Burgernya yang terakhir ini habis ya. Berarti saya nggak melanggar instruksi dari pelatih saya. Habis. Ternyata enak. Mungkin besok bisa saya bikin lagi. Rotinya nggak habis nggak apa-apa. Kenapa makan saya sekarang saya program asupan proteinnya? Karena itu saya lagi ikut program di gym dekat rumah 4 kali seminggu. Karena latihannya karena saya memang dari dulu cuma gym asal-asalan di rumah, sekarang benar-benar jadi badan sakit semua. Tapi saya yakin saya masih bisa. Setidaknya saya sudah coba finish makanan burgernya. Mulai sarapannya 1 gelas jus wortel, cuma dikasih air di blender awal, tapi ini bagus sekali buat kesehatan. Saya sudah merasakan manfaatnya, membuat kulit kita tetap lebih segar ya. Terus bagus juga untuk daya tahan tubuh, untuk mata, dan untuk pencernaan. Tidak ada rasa, ada sedikit manis-manis aja. Langsung habis. Kemarin saya pergi ke pasar tradisional, belanja biasalah, belanja sayuran sama buah-buahan. Saya lihat di jalan ada tape. Ini saya nggak tahu ini isinya apa, nanti kita coba. Terus katanya ini ketan, saya juga nggak tahu namanya, tapi saya mau cobain.
Biasa sih kalau jajanan pasar ini saya suka bikin di rumah sendiri, tapi saya pengen cobain ini. Sekarang kita makan dulu beberapa apa. Kita mau cek ini ya, isinya itu apa. Ini kayaknya benar jelas ini tape ketan. Kita mau cobain. Saya cobain dikit aja, nggak mau banyak-banyak. Manis, enak. Seperti ada alkoholnya. Tapi kayaknya nggak boleh makan banyak-banyak. Sekarang, oh iya, ini nih. Ini kayaknya memang dari ketan. Kita cobain ya. Cuman ketan doang, gak dikasih apa-apa. Atau mungkin makannya dicampur nih kali. Sekarang ini saya coba ya. Ini kemarin saya tertarik lihatnya karena dibungkusnya pakai daun kelapa. Kayak ini antik. Kita cobain setengah aja. Ini juga ketan ya, sepertinya ketan. Ada kacangnya di dalam. Ya, ini cocok untuk sarapan ya, padat. Kalau yang ini saya nggak begitu suka. Saya akan bereskan sarapan saya buah sama kopi. Setelah itu saya akan bikin camilan yang biasa orang-orang di kampung saya dulu bikinnya. Namanya godok, dari pisang dan beras ketan aja. Sekarang saya saya bereskan sarapan dulu. Ya, hari Sabtu saya mau bikin camilan ya. Saya bikin sekaligus banyak nih, dari 2 sisir pisang sama tepung beras aja. Jadi adonannya ini saya bisa simpan di kulkas untuk beberapa hari. Saya mau cobain pakai pisang buli ya. Biasa sih ini pakai pisang ambon, tapi saya ingin cobain pisang buli. Orang Padang kami ini godok. Saya waktu SD suka jajan di warung makanan ini. Jadi saya ingat waktu saya kecil. Katanya sih pisang buli ini nggak boleh dimakan mentah oleh bapak-bapak, apalagi yang pernah kemerot, katanya segitu bisa mengkerut lagi. Tapi saya sih nggak tahu. Tapi baiknya sih saya juga nggak mau makan mentah. Ya, kita beresin semua sampai habis pas. Saya
nanti tinggal dihancurin pakai garpu atau tangan. Tapi kalau saya mah hancurinnya ini pakai tangan aja biar jadi cepat. Mbak Erna minta garpu saya satu ya. Mbak Erna minta garpu, Mbak Erna taruh dekat saya. Ya, habis ini. Mbak Erna ini asisten rumah tangga saya sudah lama masuk ikut saya. Udah 6 tahun atau 7 tahun, Mbak? 7 tahun ya. Mbak Erna mah sudah kebal kalau diomelin sama saya. Tapi dia pintar sekarang, pintar TikTok, banyak penggemarnya di TikTok. Ya Mbak ya, enjoy aja Mbak ya. Mbak Erna sekarang pintar, dulu mah nggak bisa apa-apa. Sekarang pintar naik motor sendiri juga ke sini. Udah pintar masak juga, kalau rumah bersih terus. Bagi saya, Mbak Erna kerjanya bebas. Kalau udah selesai kerja, mau jam 10, mau jam 9, boleh pulang. Tapi kalau nggak beres, diomelin. Selama corona ini juga Mbak Erna masuknya cuma 3 kali ya Pak seminggu ya? Iya Pak. 3 kali seminggu. Cuma masuknya, kasihan dia kalau pulang balik ke sini jauh dari rumah. Tapi gaji tetap saya kasih full. Kita harus begitu. Kita cobain dulu ya, kira-kira seperempat gimana. Kalau masih terlalu lembek, tambahin. Ya, adonannya sudah jadi nih. Saya mau goreng beberapa piece untuk dibawa ke kantor untuk bekal ya. Nanti saya juga bagi karyawan yang lain. Gorengnya saya minta tolong Mbak Erna aja. Habis itu saya siap-siap ke kantor. Gedein dulu dikit ya Pak. Ya, gedein dulu Biar dikit cepet biar panas. panas. Setelah panas baru. Ya. Ya. Tapi udah ya, Oke. ada 6 menit. Udah matang deh. Saya buat bekal ke kantor ya. Enaknya dimakan agak sedikit dingin ya, jangan terlalu panas. Ini bagus buat energi juga ya, kan ada tepungnya, ada pisangnya. Modalnya ini 2 sisir pisang cuma 20.000 sama tepung ya. Kalau salah tepung itu 8.000 ya, berarti sekitar 28.000. Menurut saya ini bisa untuk 5 hari. Lebih ya, hemat kan kalau bikin sendiri. Kue cocornya atau orang-orang panggilnya godoknya udah selesai nih. Buat bekal nanti snack sekitar jam 10 misalnya saya udah lapar, jadi saya makan mie di kantor.
sejak saya bikin video mengenai masak memasak itu mungkin udah ada beberapa video yang hari ini saya akan rangkum di satu video. Saya akan lihat nanti supaya ada perbaikan untuk video-video saya berikutnya. Saya bikin video ini bukan untuk gaya-gayaan atau untuk gimana-gimana gitu, atau pingin kata orang sih kamu maksain ya pingin dapat income segala macam, enggak. Jadi tujuan saya sebenarnya untuk mengisi waktu. Saya akan mengerjakan apa-apa yang dulu saya nggak bisa lakukan ketika saya masih menjadi seorang karyawan, ketika saya masih kuliah. Sekarang saya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Kenapa enggak untuk melakukan hal-hal positif yang dulu kita belum sempat lakukan. Jadi waktu-waktu luang saya banyak gunakan untuk traveling sekarang, masak-masak apapun yang saya suka dengan resep yang itu ya ala saya aja. Jadi saya coba-coba aja. Jadi ada juga beberapa jenis makanan yang saya bikin memang sesuai dengan aslinya, tapi ada juga yang saya bereksperimen. Contohnya saya pernah bikin rendang pakai rosemary daging cincangnya. Saya pernah bikin mengcombine makanan-makanan yang biasa dianggap kurang sama orang. Contohnya ubi, jagung saya combine dengan makanan jenis daging atau ikan yang menjadi hidangan yang berkelas. Yang berikut ini ya video-video yang saya sudah pernah bikin. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bikin video yang lebih bagus, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan ya kalau bisa juga ada yang terhibur gitu. Kritik dan sarannya dari teman-teman sangat saya hargai demi lebih bagusnya video-video saya berikut. Terima kasih.